Mana lawang? Oh, nak bawa pulang? Anak topeng lawang lom. Tiba kasih budang dengan lawang roy ji. Oh, jauh sampai dapat lagi wah, di kebon tu kau lawang ni dah tu. Yang kenyan maka ji payah balik ro ku pulau. Balik tiga. Lele nak pulau yang nyoy le. Aku ka ke. Lele apa? Okey, selamat. Namaku Muksal, umurku 12 tahun. Aku diajak ayahku untuk mengunjungi kampung halamannya. Ayahku berasal dari Pulau Aceh. Ini pertama kali bagiku naik bot. Aku takut naik bot. Gimana cuaca Oreo? Cuaca aman. Pawang bot adalah kawan ayah sejak kecil di kampung dan masih saudara dengan ayah. Ini ombaknya kecil. Karena itu ayah selalu pulang ke Pulau Aceh saat kondisi ombak laut seperti ini. Tepatnya saat musim angin barat. Kalau musim angin timur, ombaknya bakalan besar loh. Tapi aku tetap takut melihat ke laut karena bot yang kami tumpangi kecil. Nah, ternyata Pulau Aceh terdiri dari 2 pulau loh. Yang satu Pulau Nasi. Sedangkan kampung ayahku namanya Desa Lapeng yang berada di Pulau Beras. Ayah pernah cerita, dulu kakek kami kalau ke pulau ini tidak bisa membawa nasi sebagai bekal. Karena sampai di pulau ini nasi pasti akan basi. Makanya dinamai pulau ini dengan Pulau Beras. Aku diboncengin ayahku. Sulaiman setahun lebih tua dariku. Ayahnya adalah adik kandung ayahku. Saya memanggilnya Paman Baka. Oh iya, pantai Pandai di sini sangat indah loh. Pantainya putih, tapi kenapa sepi pengunjung ya? Di sepanjang jalan, banyak pohon-pohon cengkeh yang tumbuh di hutan yang lebat. Sepertinya tidak ada pemiliknya lagi. Atau cengkehnya tumbuh sendiri ya? Gerak lagi apa kat rumah dia ya? Pane bang, baju-baju dang nepeng. Tingkap mandong bayar dah bau tripek. Apa? Yang penting kerja dah dulu ya. Jak bang dah mau dah istirahat le. Ayo bang. Buka sendalnya. Nyo tempat dah nyo bang. Hai, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih malu tinggal di rumah paman, dan Sulaiman pun tidak banyak berbicara. Mungkin karena kami jarang ketemu. Abang, ayah keluar sebentar ya. Ikut dah. Malam ini ramai sekali orang-orang dewasa di pelabuhan. Mereka mau latihan menari. Wah, rasanya seperti disambut layaknya pangeran loh. Mereka latihan tarian Likok Pulo, sebuah tarian daerah yang berasal dari Pulau Aceh. Ayahku dulunya mantan pemain tarian Likok Pulo. Dikatakan Likok, kata ayah, karena alat berbentuk bulat yang dipegang penarinya disebut buah likok yang menghasilkan suara indah saat dimainkan dengan cepat.
Aku bersama ayah sudah 4 hari di Pulau Aceh. Di sini ayahku punya kebun cengkeh yang merupakan warisan dari almarhum kakek. Selain cengkeh, di kebun ayahku juga ada tanaman pala. Nyampu halia yang lo kirim barotai di Aceh ya. Nyo bang, nyangka kajut tabuh pupuk buat haji kurang lagak bedah becut nah. Tengah na drone di tino kan tabuh pupuk. Berarti abang keselesai dapat lawang tabuh pupuk. Kau beresnya. Nyo lu dapat lawangnya dapat beres halia tu mah. Kau okey bang kajut. Kali ini tidak semua pohon cengkeh berbuah karena beberapa pohon cengkehnya masih belum waktunya berbuah, kata ayah. Padahal ayah sebelum berangkat ke pulau berjanji ingin membawaku ke mercusuar. Tapi kalau lewat minggu ini tidak dipanen, buah cengkehnya akan menua dan tidak bisa dipanen lagi, kata ayah. Abang kenapa? Ayah, abang mau pulang. Kangen sama mama. Ntar kita telepon mama ya. Nggak mau, abang maunya pulang. Ayah janji habis panen ini, ayah akan bawa abang jalan-jalan keliling pulau. Dari kemarin ayah bilang begitu terus. Udah maafin ayah ya. Kali ini ayah janji habis ini ayah bawa abang ke mercusuar. Ya? Iya. Udah. Kita mancing di mana? Tidak jauh, dekat situ kita mancing. Oh, ayo. Sulaiman sangat jago membawa bot. Betapa bahagianya dia bisa bermain di laut. Di laut ini, cerita ayahku, dulu banyak didatangi orang-orang Eropa. Katanya untuk mengambil cengkeh dan dibawa pulang ke negeri mereka. Pantesan banyak cengkeh di sini. Aku belum pernah memancing di laut. Melihat Sulaiman memancing membuatku ingin mencobanya. Tapi kenapa kepalaku terasa pusing ya? Bisa minum air dulu. Sulaiman, itu bangunan mercusuar ya? Ya, Jauh nggak kalau kita ke sana? dekat kok lewat situ. Kita ke sana yuk. Nanti kita ke sana ya. Kepalaku masih sedikit pusing rasanya, tapi tidak sabar mau ke mercusuar. Kami menepi di pelabuhan Ujung Penang, bekas pelabuhan orang-orang Eropa dulu saat ke Pulau Aceh. Sal, aku ikat tali bot dulu ya. Sulaiman lama sekali mengikat talinya. Aku pengen segera turun. Aku terjatuh ke laut. Untung Sulaiman segera menolongku dan mengangkat aku ke daratan karena aku tidak pandai berenang. Aku melihat Sulaiman gelisah. Sepertinya dia merasa bersalah telah mengajakku memancing. Sal, ayo kita pulang. Jangan, aku ingin
pergi ke mercusuar. Nanti kamu tidak sanggup naik. Kamu baru saja jatuh ke dalam laut. Baju kamu basah, nanti kamu masuk angin. Papa, aku masih kuat kok. Aku tidak ingin pulang. Aku harus ke mercusuar. Tidak jauh lagi dari sini. Akhirnya Sulaiman mau mengikuti keinginanku. Dari pelabuhan ini, kami harus mendaki menuju mercusuar. Benar kata Sulaiman, aku tidak sanggup naik tanjakan ke mercusuar. Tapi aku tetap memaksanya. Jadi, aku harus banyak berhenti di tengah jalan. Akhirnya, aku sampai juga ke mercusuar. Aku senang sekali bisa melihat langsung bangunan mercusuar. Pak, izin lewat apa? Ayahku banyak bercerita tentang pulau tempat dia lahir. Salah satunya tentang mercusuar ini. Kata ayah, mercusuar ini dibangun pada masa pertama kali Belanda datang ke Aceh. Walau yang membangun Belanda, tapi pekerjanya kakek-kakek buyut kami di sini yang dipaksa oleh Belanda. Di dinding luar tertulis Willem Storen tahun 1875. Cerita ayah itu adalah nama sang raja Belanda pada saat itu. Jadi mercusuar ini dibangun sebagai hadiah untuk raja mereka. Ternyata bangunan mercusuar ini cuma ada 3 di dunia loh. Dari atas mercusuar, aku bisa melihat lautan lebih luas dan Pulau Sabang. Dari sini, aku juga bisa melihat kapal-kapal besar dari lintas negara melewati Samudra Hindia. Malam ini keluarga ayah pada ngumpul semua. Mereka mengadakan rapat persiapan acara doa bersama untuk almarhum kakek. Aku tidak berani keluar dari kamar. Gara-gara kami telat pulang, ayah marah. Kenapa aku tidak mau bersabar? Sampai ayah siap membawa aku bermain ke mercusuar. Ayah ingin aku selama di sini bisa belajar bagaimana merawat kebun cengkeh. Kelak, kebun cengkeh akan diwariskan kepadaku. Ayah sangat kecewa. Aku hanya bisa terdiam dan merasa bersalah kepada ayah. Muksal, makan dulu yuk. Tapi, Bi. Udah nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Iya, Bi. Yuk makan. Aku makan di dapur bersama Sulaiman. Gurita hasil pancingan kami tadi dibuat masakan asam gurita oleh Bibi. Asam gurita masakan Bibi sangat enak dengan campuran rempah-rempah. Asam gurita ini salah satu makanan khas Pulau Aceh dan paling disukai oleh ayah. Ibuku tidak pandai membuatnya untuk ayah karena ibuku bukan orang asal Pulau Aceh. Wah, pantesan ayah memintaku untuk mencicipi asam gurita. Asam gurita masakan Bibi memang enak. Abang besok kawanin bantu Abang Sulaiman ya untuk cari pohon pisang ke kebun belakang ya, untuk masak kuah belanggang. Ada kenduri malam besok ya. Dek, Ya bang? mawaknya kan naik pegat asam gurita itu mau. Tapi tak agak masalah macut. Nyapu masalah ya. Mungkin lo sunti bang ah. Ji cara pegat ji baik letak sunti. Benar bawang putih basut, bawang merah, campli, sunti. Kenyan perkara. Ya. Kami berjalan di hutan mencari batang pisang monyet yang tumbuh secara liar di hutan. Aku mengikuti Sulaiman dari belakang biar tidak kena ranting berduri. Tapi tiba-tiba
Aduh, ternyata aku tetap kena ranting berdurian tajam. Lumayan perih dan berdenyut. Padahal lukanya hanya goresan kecil, tapi berdarah. Sulaiman segera menolongku dengan menempelkan daun di tempat yang terluka. Katanya ini daun balakacida, atau orang Aceh menyebutnya dengan onsikohko, yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Ternyata di hutan ini tersedia obat-obatan juga loh. Sulaiman memilih pulang lewat bebatuan besar pinggir laut, biar aku tidak terkena ranting berduri lagi. Boleh kau man? Boleh kau bisa bang? Kacara singanya. Ah, Nyane celannya. oh nya ni cala bang. Kapua udung tinggal lagu ni. Apa orang ajak tu? Okey bang. Ternyata nelayan tadi kenal sama ayah. Kami masih bersaudara. Beliau baik sekali loh, memberikan kami lobster. Ayah membeli seekor kambing untuk menu makanan acara doa bersama almarhum kakek. Kini sedang dimasak menjadi kuah belangong. Kami pun harus cepat memotong batang pohon pisang ini untuk dicampur dalam kuah belangong. Batang pisang ini harus dipotong halus-halus biar enak dimakan nantinya. Kata ayah, kuah belangong dari campuran batang pisang monyet adalah jenis masakan kuah belangong khas Pulau Aceh. Selagi kuah belangong dimasak, ternyata di dapur bibi sedang memasak kanji. Mereka menyebutnya masakan ibu pedah. Ini juga makanan khas Aceh besar. Ibu pedah dibuat dari campuran 44 macam dedaunan dan rempah. Makanan ini banyak khasiatnya loh. Kata bibi, bubur ini bisa mengobati sakit lambung dan penyakit lainnya serta membuat kita tetap sehat. Aku penasaran bagaimana rasanya. Sepertinya pahit karena ada daun pepaya. Sebelum berdoa dimulai, para tamu dipersilahkan makan terlebih dahulu. Ini merupakan tradisi masyarakat di sini, kata ayah. Setelah makan, mereka melanjutkan doa bersama buat almarhum kakek kami. Aku juga ikut berdoa, tapi aku tidak fasih mengikuti lafaz doa yang dibacakan oleh Pak Ustadz. Tapi aku tetap berdoa agar kakek merasa senang di alam sana. Amin. Aku bersama Sulaiman mandi di pantai yang luas dan indah sekali. Sulaiman menyebutnya dengan Pantai Balu. Ups, Pantai Balu maksudnya. Aku merasa berada di pulau surga. Kampung halaman ayah memang sangat indah.